Happy. Kencang dulu ngomongnya. Sangat happy. Sangat happy. Kencang kali. Udah bagus tuh, udah keluar suara papa. Senangnya kenapa, Pak? Yuk, teman-teman yuk. Let's go sikat. Yuk. Kak Melani, mungkin seperti apa nih acara hari ini? Hari ini terima kasih untuk yang udah berkenan mampir. Hari ini tidak ada yang spesial, yang berlebih-lebihan, hanya hari ini merayakan ulang tahun papaku. Puji Tuhan sampai ke 70 tahun. Kalau kayaknya di semua ya, Mah, bukan cuma orang Batak ya. 70 years old itu kan sesuatu yang tidak semua orang bisa achieve ya dalam segi usia. Ya kita bersyukur papa mencapai usia 70 tahun yang sudah Tuhan berkati gitu ya, Pak. Gimana rasanya? Gimana, happy nggak hari ini ulang tahun? Happy lah. Happy. Kencang dulu ngomongnya. Sangat happy. Sangat happy. Kencang kali. Udah bagus tuh, udah keluar suara papa. Senangnya kenapa, Pak? Senangnya kita dipercaya Tuhan. Dipercaya Tuhan. Karena apa yang dia titipkan kepada kita. Iya. Baik itu dalam bentuk pengetahuan maupun dalam bentuk benda. Oh, benda material ataupun imaterial. Kalau sama anak-anak gimana? Bangga nggak hari ini walaupun seadanya anak-anak memberikan acara ulang tahun buat papa? Ya, ini menunjukkan kemandirian. Kemandirian. Jadi kemandirian itu menjadi modal utama dalam berjuang dunia percayaan sekarang ini. Iya. Jadi papa happy? Happy lah. Happy ya. Doanya apa tahun ini di 70 tahun? Papa kalau orang bilang make a wish-nya apa? Minta apa sama Tuhan? Ya mohon supaya Tuhan memberikan wisdom pada anak-anak. Memberikan apa? Pengetahuan. Pengetahuan, wisdom ya. Kebijaksanaan. Oke. Tadi mungkin pada saat perayaan ulang tahun papa nih sempat ada pemberian ulos juga nih, gimana? Ya, itu ulos dari Terus itu hanya media untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dan segala rencana dan usaha kita diberkati Tuhan sepenuhnya. Iya, kan kalau di orang Batak kan ulos itu adalah penghargaan tertinggi ya. Jadi itu doa dari teman-teman SMA-nya Papa. Papa itu satu kelas ya sama Amang Oto ya? Iya. Dia sama Amang Oto. Tahun lalu aku nge-MC reuni mereka SMA 1 Siantar ya, Pak? Pematang Siantar gitu. Jadi ya hari ini teman-teman datang memberikan ulos dari berbagai agama yang berbeda-beda. Ya tapi mungkin merencanakan ini semua gitu Kak, berapa lama? Iya, merencanakannya sih cepet ya. Ya mungkin kalau aku karena aku harus bekerja, jadi yang merencanakan adikku. Ya kalau aku lebih ke kemampuan yang lain-lain, misalnya ada ini kolekan, oke gitu. Tapi kalau tenaga apa segala macam, adikku yang manajer aku. Karena akunya kan ibaratnya harus kerja di luar, jadi yang ngurusin dia. Inilah 3 anak masing-masing sesuai dengan talentanya membantu pokoknya. Kalau kakak kolekan lebih gede, adek tenaga ya kan, karena kan tenaga juga kan ribet gitu. Kalau misalnya nggak ada yang mau kasih tenaga buat papa mama, acara nggak berjalan lancar. Kreativitas, nyari vendor segala macam last minute kan gitu. Jadi sama-sama 3 anak papa ini kita kasih yang terbaik semampu kita, tidak memaksakan diri untuk supaya orang tua kita ini bahagia. Kenapa? Karena aku percaya bahwa kunci kita sukses, kunci kita pengen umur panjang, sehat itu adalah menyenangkan orang tua. Aku bisa sampai sekarang udah berbelas tahun menjadi public figure dengan persaingan yang ketat. Jadi orang tuaku dua-duanya. Jadi kalau aku kadang-kadang lagi mau MC yang berat gitu ya, let's say harus full English di depan banyak orang penting gitu. Kadang-kadang kan geter tuh ya, deg-degan gitu. Bisa nggak ya gue gitu. Nah ini, biasanya aku telepon mama sama papa walaupun papaku lagi struggling dengan Parkinson. Biasanya aku telepon, walaupun aku udah berdoa, tapi kalau orang tua kita tuh berdoa di telinga kita, apapun tantangan yang kita hadapin, mau gede, mau siapa dia datang gitu, bisa gue lewatin. Karena gue tahu sama bapak gue ngedoain gue di rumah. Itu. Jadi yang aku rasakan dalam perjalanan karirku yang tidak mudah ya, aku merasakan bahwa doa orang tua itu adalah terang buat langkah kaki kita. Itu yang aku rasain. Selalu berdoa untuk anak-anak, selalu baik sama kita. Apapun kadang-kadang keras, his heart is in the right place. Jadi
saya sangat bersyukur punya mertua seperti papa sama mama. Puji Tuhan bisa sampai 70 tahun. Dan doa untuk papa semakin lebih bahagia sama menceria, senang ketemu teman-teman dari high school segala macam. Jadi sangat bersyukur untuk kesempatan untuk hari ini. Puji Tuhan. Mungkin ilmu apa sih yang mau anak-anak hingga sampai sekarang masih pada guyup semuanya? Ya dari kecil mereka diajarkan untuk saling kompak, saling sayang, saling mendukung. Dan apapun yang mereka kerjakan, kita tetap bilang sama anak-anak harus menomorsatukan Tuhan. Apapun pekerjaannya, minta Tuhan yang bantu, Tuhan yang ikut campur, pasti semuanya akan berhasil. Dan saya selalu berdoa biar anak-anak ini semuanya kompak, saling support, saling merindukan untuk berkumpul selalu. Gitulah. Mel, ini kan mungkin Om nggak begitu sehat, ini seperti apa sih kondisinya? Ya, jadi papaku itu dia struggling dengan penyakit namanya Parkinson. Parkinson itu setahu aku memang uncurable ya, tidak bisa disembuhkan secara total. Penyebabnya juga tidak diketahui kenapa, karena saat dia masih muda, papaku itu he used to be very strong. Dia atlet, judo, pokoknya sosok ayah yang sangat, tadi aku bilang kan, satu kata yang menggambarkan ayahku itu adalah keras. Makanya dulu waktu aku muda, zaman aku di radio, dulu di Hard Rock FM, itu papa kan nggak setuju. Dulu kan nggak ngerti ya, apa sih entertainment, apa radio-radio itu gitu. Jadi papa nggak ngerti. Sedangkan aku kan sekolahnya fakultas hukum. Dia pengennya orang Batak kan hukum, pengacara, Hotman Paris gitu kan. Nah dulu kan nggak ngerti apa selebgram, apa youtuber, nggak ngerti. Tapi mama yang melembutkan hatinya papa gitu. Karena memang aku tuh it's always in my heart adalah aku pengen jadi entertainer gitu. Tapi kalau pesan dari papa yang aku selalu ingat adalah aku kan bertiga sama adik-adikku, ada Roy yang juga di entertainment, Roy Ricardo, sama adikku yang manajer aku. Pesan dari mama papa tuh yang selalu aku ingat adalah berapapun yang Tuhan percayakan, kita rezeki banyak atau kadang kan banyak orang yang bergelimpang harta tapi sama adik-adik nggak bisa rukun, ada kesedihan kan gitu. Jadi yang aku pengen sampai kita tua, karena mama papa udah nggak ada pun, tetap abang adek tuh harus selalu rukun, kompak gitu. Karena aku ngerasa banyak pun harta kita, tapi kalau kita nggak bisa celebrate sama adik-adik kita jauh, nggak pernah ngobrol gitu, rasanya ada kesedihan gitu. Jadi ya semoga mama papa diberikan umur panjang sama Tuhan dan bisa ngeliat nanti, karena adikku yang perempuan itu kan setelah 16 tahun, mana aku taruh di podcast juga, setelah 16 tahun mencoba untuk punya anak, akhirnya Tuhan percayakan hamil. Kakak sebentar. Ya. Oh kenapa? Oh. Kakak dulu bang, satu. Kak, mungkin di balik sisi papa yang galak ya, ada sisi humorisnya juga nggak sih Kak? Enggak, sama sekali beliau ini kaku. Orangnya kaku, tapi selalu apapun prioritas utama itu adalah untuk keluarga. Tapi mungkin kalau dulu aku tuh nggak ngerti, karena aku ngerasa gini, kok papa tuh kayak nggak pernah menunjukkan rasa sayang kepada anaknya gitu. Walaupun di luar tuh dia bangga-banggain sama orang anaknya, tapi kok ketemu kita tuh kayak nggak pernah nunjukin bahwa aku sayang, aku bangga sama kamu, nggak pernah gitu. Karena mungkin kalau orang tua zaman dulu beda ya. Kalau kita kan sekarang parenting, kita udah tahu gentle parenting, apalah semacam. Ya menurut aku they're doing the best that they could saat itu, yang mereka tahu tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Dan aku bersyukur punya papa yang laki-laki yang bertanggung jawab ya. Jadi aku tidak tumbuh kembang sebagai seorang perempuan yang fatherless. Saya punya figur ayah yang hadir dalam hidup saya, dan saya melihat juga mencari calon suami. Pada akhirnya kan saya melihat bagaimanapun juga dari bapak saya, karena papa tuh orang yang bertanggung jawab. Aku juga pasti kan mencari laki-laki yang paling nggak sama seperti bapak, walaupun budayanya sangat berbeda, kan dapetnya orang bule. Oke? Doanya Kak, Tyson dulu doanya buat papa apa? Yang ngasih doa. Enggak, doanya apa? Doanya harapan untuk papa memang Tyson udah 14 tahun loh banyak. ya papa sehat selalu, bahagia sama keluarga besar, kompak, dan sebentar lagi ketemu cucu ke 5 dan
semakin lebih menceria untuk semuanya buat hidup dan selalu berdoa bersama keluarga. Mama apa, Ma? Buat Papa? Buat Papa harus semangat. Ya, semangat dong. Jangan mikirin sakit, Nah, dinikmatin aja semua. Yes. Sakit pun masih bisa jalan-jalan kok, Yes. masih bisa makan enak-enak. Gak usah terlalu serius mikirin penyakit, Ya. biar penyakitnya tuh jauh gitu loh. Ya. Ya, Pap, semangat. Amin, semangat. Semangat. Saya punya doa dulu tuh saya pernah kerja Mbak, kerja nge-MC ke New Zealand. Waktu saya pertama kali ke New Zealand itu, saya melihat betapa indahnya New Zealand. Saya tuh pernah berdoa di New Zealand, salah satu di gunung lagi salju, aku pengen bawa papa mamaku ke sana. Dulu ada kebiasaan keluarga tiap tahun tuh kalau kita lagi nggak banyak rezekinya lagi pas-pasan ke Bali. Yang penting satu keluarga tuh bawa mama papa ke Sydney, terus ke Jepang. Nah, tahun-tahun ini tuh susah karena beliau kan udah naik pesawat nggak bisa jauh-jauh dan harus ada yang nemenin karena kayak tadi kan Pak mau jalan juga susah gitu. Tapi waktu itu aku berdoa dan aku percaya there is nothing impossible. Semoga doaku itu dijawab Tuhan, bisa bawa Papa jalan-jalan melihat New Zealand dengan keindahannya. Biar Papa semangat, sehat, dan ingat bahwa anak-anak semua sayang sama Papa. Oke? Happy birthday. Cium dulu dong, cium dulu. Cium dulu, cium. Oh. Senang. Senyumannya dulu buat wartawan, senyum dulu. Thank you guys, bye-bye.